Hello, everybody, everyone, and anywhere. Balik lagi bersama gua Mr. Kie di Outcome Channel tentunya, dan mungkin tidak asing lagi, dan kita berada di season Out Talks. Jadi di Out Talks episode keberapa? Mungkin keempat atau kelima ya. Jadi sebelum gua mulai di Out Talks ini, alangkah baiknya kita mensupport dulu di subscribe, like, komen, dan share ke siapapun dimanapun di terdekat Anda. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan di Outtalks kali ini adalah tentang NPD, Narcissistic Personal Disorder. Ya, itu dia kepanjangan dari NPD tersebut. Jadi mungkin di sekitar lu atau di kantor atau di mana mungkin ada orang yang mempunyai sifat NPD. Gua nggak tahu ini bisa dibilang kondisi mental atau sifat, tapi memang ada di sekitaran kita. Jadi pengertian dari NPD atau Narcissistic Personality Disorder ini kondisi yang ditandai dengan perasaan diri yang berlebihan terhadap kepentingan dan berlebihan terhadap kepentingan pribadi, punya keinginan kuat dan kekaguman dari orang lain. Jadi kayak dia senang dipuji-puji atas apa yang dia punya. Mungkin seperti itu contoh kecilnya. Dan orang-orang yang mempunyai penyakit NPD ini kurang empati terhadap perasaan orang lain, dan sering juga menjadi selalu merasa jadi superior dan menganggap dirinya istimewa. Ya tentulah, jadi kayak kesannya tinggi banget ya, dan selalu memiliki ekspektasi tinggi bahwa orang lain akan selalu mengagumi dan memperlakukan mereka secara khusus. Menarik juga nih orang-orang yang kayak gini. Terus gangguan ini dapat mempengaruhi hubungan sosial dan secara profesional mereka juga, karena tingkah laku orang yang punya NPD ini sering atau mungkin ya merasa yang ada di sekitaran lo sering membuat yang ada di sekitarnya itu tidak nyaman atau tidak merasa dihargai. Penyakit ini bisa dibilang penyakit masyarakat tertentu. Penyebabnya masih belum sepenuhnya bisa kita pahami, namun sepertinya kayaknya faktor genetik, lingkungan, dan pola asuh yang kurang seimbang mungkin jadi salah satu pengaruh. Terus itulah namanya juga orang. Ya itulah. Terus cara menyembuhnya pasti melalui dengan terapi, dapat membantu orang yang mempunyai sifat atau penyakit NPD ini bisa mengelola gejala dan memperbaiki hubungan sosial mereka. Nah, itu tadi pengertiannya, kawan-kawan, friend-friendku. Sekarang adalah bisa dibilang ini adalah salah satu ciri-cirinya orang-orang yang mempunyai sifat NPD. Jadi lu harus bisa pahami juga ciri-ciri orang yang punya NPD ini. Ya mungkin gue bisa sedikit membantu dan kasih gambaran sedikit lah buat lu semua yang mungkin orang-orang atau individu mengalami NPD atau bisa disebut Narcissistic Personality Disorder.
ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu dia selalu merasa dipentingkan. Ya gila, lu siapa bos? Merasa banget dipentingkan. Jadi orang yang punya NPD ini menilai dirinya sangat-sangat penting. Self importance, wow, secara berlebihan. Misalnya, dia melebih-lebihkan kemampuan yang dia punya dan berharap mendapatkan pengakuan atau pujian sebagai yang paling hebat di antara kalang lingkungan tersebut, tanpa pencapaian atau bakat yang sepadan. Menarik ya orang-orang seperti ini. Yang mungkin sekitaran gue ada, cuman karena gue gak menyadarinya ya. Yang kedua, khayalan mereka tuh terlalu berlebihan dalam pencapaian. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat NPD membuat penderitanya sering berhayal secara berlebihan dan bahwa dirinya mendapatkan banyak kesuksesan, ketampanan, atau kecantikan dan percintaan yang sangat ideal. Jadi dia kayak belum apa-apa, dia udah membuat hayalan dirinya bahwa gue bakal bisa, kalau dia jadi pacar percintaan, dia nembak, aku pasti bakal diterima nih karena gue ganteng, cantik, ya apapun itulah. Sebelum itu mungkin Anda harus berkaca diri dulu, apakah dia pantas buat Anda atau tidak, dan balik lagi ke kaca, apakah kekurangan kita bisa kelebihan kita bisa menutupi kekurangannya, begitupun sebaliknya. Ketiga, meyakini dirinya lebih unggul. Berarti dia meyakini dirinya lebih unggul daripada orang lain. Bisa jadi. Jadi yang punya jadi orang yang punya sifat seperti ini meyakini dirinya tuh sangat-sangat spesial dan eksklusif tentunya. Wow, gila, CEO kali bu. Mereka merasa pantas bergaul atau dihubungkan dengan kelompok institusi atau status sosial yang tinggi di antara orang pada itu. Jadi ya anggaplah dia hanya mau bergaul dengan kelompok, institusi, atau status sosialnya hanya di golongan tertentu. NPD ada ya. Yang berikutnya, kebutuhannya untuk dikagumi, bukan untuk sesuai kebutuhannya. Kebutuhan yang terus dikagumi bisa dirasakan oleh orang yang punya sifat NPD karena harga diri, self-esteem yang rendah sehingga membutuhkan validasi dari orang lain. Bisa cerna sendiri ya sampai sini. Ya, nggak terakhir sih. Berikutnya, si panjang merasa memiliki hak yang very very special. Wow, mereka merasakan dirinya memiliki hak spesial, privilege untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang lain tanpa alasan yang masuk akal. Misalnya, mereka merasa tidak pantas untuk mengantri dan selalu diprioritaskan duluan. Dan misalnya dalam pekerjaan dia selalu diprioritaskan untuk membuat terdepan, ya semacam-macam itulah, dan masih banyak hal lainnya. Yang berikutnya, dia selalu memanfaatkan orang lain. Jadi hati-hati nih buat kalian yang suka berteman dan bergaul dengan orang-orang yang punya sifat ini. Mereka tuh sering memanfaatkan
memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Bahkan mereka tidak merasa bersalah jika harus merugikan dan mengorbankan orang lain. Wow, jadi jatuhnya yang punya sifat ini nggak mau rugi sendiri, nggak mau rugi, maunya benar dong. Bahaya nih. Kurangnya empati juga jadi pengaruh untuk memahami atau berempati dengan orang lain. Hal ini membuat mereka kesulitan dan bisa kurang juga buat memahami perasaan orang lain, dan mereka terkesan egois. Terus rasa cemburu atau iri yang berlebihan. Nah, ini yang paling bahaya sih menurut. Pencapaian orang lain bisa membuat orang yang punya sifat seperti ini merasa iri dan tidak nyaman. Di sisi lain, orang dengan punya sifat seperti ini juga meyakini bahwa banyak orang yang merasa iri dengan pencapaian atas dirinya. Terakhir adalah mereka arogan dan sulit menghargai orang lain. Orang yang punya sifat NPD sering sekali menunjukkan sikap arogannya, sulit banget buat menghargai dan mengapresiasi. Hal ini bisa membuat mereka sulit menerima kritik atau pendapat dari orang lain. So, kawan-kawan, itu adalah sifat-sifat orang yang mempunyai. A few minutes later. Nah, tadi udah gue sebutin ciri-ciri orang yang mempunyai sifat narcissistic personality disorder. Terus buat kita yang berada dekat dengan mereka atau di lingkungan kalian juga ada yang sedikit ada cara menghadapi orang yang punya sifat seperti ini. Menghadapinya adalah menjadi tantangan, terutama karena orang yang punya sifat NPD seringkali memiliki kecenderungan egois, sulit mendengarkan saran, dan kurangnya berempati. Namun dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat juga menjaga hubungan tetap sehat dan mengurangi konflik. Ini ada beberapa cara buat pertahanan kita untuk menghadapi orang tersebut. Yang pertama itu, tetapkan batasan yang jelas untuk mereka. Orang yang punya sifat NPD mungkin cenderung mendominasi hubungan atau meminta perhatian berlebihan. Makanya kita harus menetapkan batasan yang tegas. Adalah penting banget buat mereka tidak terus-menerus melampaui batas. Terus lu kasih juga pengertian biar dia bisa memenuhi semua permintaan. Beri pengertian juga bahwa kita tidak selalu bisa memenuhi semua permintaan dari mereka, dan tentukan apa yang bisa dan tidak bisa kita toleransi gitu. Jadi buat orang-orang yang ada di seperti itu, jadi buat orang-orang yang seperti itu, jadi harus kita kasih batasan. Terus kita harus tentuin juga apa yang bisa dan tidak bisa gitu. Kedua, kita harus tenang dan jangan terpancing emosi. Ini penting sih buat menghadapi orang-orang seperti ini. Hindari berdebat atau tersinggung ketika mereka melakukan hal yang menyinggung atau tidak sensitif. Terus kita harus jaga emosi, tetap stabil dan tidak bereaksi secara emosional, dan itu bisa membantu mengurangi potensi konflik.
Ya pasti kalau misalnya kalau kita nggak sabar-sabar, ujung-ujungnya berantem. Terus jangan menunggu empati atau pengakuan. Orang kayak gini nih sering sulit menunjukkan empati dan mengakui kesalahannya. Kalau lu semua mengharapkan itu dari mereka, mungkin lu semua akan merasa kecewa dan terima juga bahwa itu bagian dari kondisi mereka, dan cari dukungan emosional dari orang lain yang bisa memberikan empati yang lu butuhkan. Jadi jangan meminta empati dari dia, jadi lu butuh juga empati lu yang lu butuhkan dari orang lain. Jangan dia deh. Gunain komunikasi tegas dan jelas ketika lu berkomunikasi dengan orang NPD. Gunain bahasa yang jelas, tegas, dan kalau bisa hindari kata-kata yang ambigu, karena mereka cenderung menafsirkan kata-kata lu itu untuk kepentingan mereka. Dan langsung lu jelasin maksud lu dengan singkat padat mantul. Dan jangan biarkan di lu atau gua biar mereka nggak memutarbalikkan kata-kata lu itu. Lu harus fokus sama diri lu, jadi perhatiin juga kebutuhan dan kesehatan mental lu juga, atau diri gue sendiri. Gue biar wanti-wanti biar nggak bisa berhadapan dengan orang seperti ini, karena seseorang yang punya narcissistic personality disorder bisa mencoba memanipulasi dan mengendalikan lu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi luangkan waktu untuk merawat diri lu sendiri mulai sekarang, dan berbicara dengan teman atau keluarga yang bisa memberikan dukungan. Terus lu kasih juga pertimbangan konsultasi profesional jika seseorang punya penyakit ini adalah anggota keluarga atau pasangan yang sangat dekat. Mungkin lu harus membutuhkan bantuan dari seorang terapis, seorang yang profesional, dan memberikan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin lu alami. Terapi keluarga atau terapi pasangan juga bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan hubungan dan menciptakan dinamika yang lebih sehat. Dukung mereka dan carikanlah bantuan agar mereka sebenarnya bisa sembuh. Itu aja sih untuk dukungan mereka. Dan mungkin sedikit tambahan nih, jangan terlalu bercerita yang bersifat hal pribadi, terus jangan menceritakan hal yang terlalu bersifat pribadi dengan seorang penyakit NPD, karena mungkin bisa juga dia menceritakannya halayak umum secara berlebihan. Itu aja pesannya. Dan sekian Talks ke-4 atau ke-5 ini, gue nggak tahu. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, dan follow akun TikTok gue di @outcome_channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.